Halo, selamat siang Sobat Psikologi. Perkenalkan kami dari mahasiswa Psikologi Universitas Mercubuana, Yogyakarta dalam mata kuliah pelatihan psikologis kelompok pendidikan. Anggota kelompok kami terdiri dari Devito Raditya, Erma Heviana Wijayanti, Sutrisno, Rizky Ramadan Setiaji, Mateus Diki Novian Putra, Livia Kurnia Dewi, Tika Yuliana Ningsi, Rosakina Rukiah, Hapsara Krishna, Alando Hartono Putra, Aisyah Aulia, Lailatul Munawaroh, Husnul Khotimah. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang pelatihan, seminar, dan workshop. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan menampilkan beberapa contoh video sebagai berikut. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kelompok kami yang di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang seminar. Apa sih itu seminar? Seminar yaitu kegiatan memaparkan atau memperkenalkan suatu informasi dari satu narasumber kepada audiens. Untuk apa sih itu tujuannya sendiri dari seminar? Yaitu untuk menyampaikan informasi pengetahuan yang baru, sosialisasi kepada peserta seminar itu sendiri. Adapun durasi seminar itu biasanya bergolong cepat, tidak lama ya, karena mungkin sekitar 2-4 jam tergantung dari isi acara sendiri dan isi dari bagaimana MC tersebut membawakan acara tersebut dalam seminar. Untuk narasumbernya pun itu tidak harus ahli, karena hanya saja memiliki pengetahuan di bidang tersebut. Ketika ada seminar, biasanya terdapat seorang moderator yang memandu jalannya acara seminar. Karena durasinya itu terbilang cukup pendek, biasanya biayanya yang dikeluarkan kos untuk biaya sendiri juga sedikit. Namun, hal tersebut tergantung dengan banyaknya peserta yang mengikuti seminar. Semakin banyak peserta, tentu biaya yang dibutuhkan juga semakin akan jauh lebih banyak. Setelah mengikuti seminar, terkadang panitia seminar sendiri pun juga akan memberikan apresiasi atau award kepada para yang ikut seminar, yang berupa yaitu sertifikat kepada audiens itu sendiri. Tetapi banyak juga yang tidak, tergantung seminar itu sendiri. Jadi hal tersebut bergantung kepada panitia dan penyelenggara seminar sendiri. Untuk sertifikatnya biasanya berupa seseorang tersebut pernah mengikuti seminar atau acara yang akan diselenggarakan dalam seminar tersebut. Baik teman-teman semuanya, kira-kira itu sedikit penjelasan dari kami tentang video seminar. Kira-kira itu tadi tentang penjelasan, penjabaran tentang seminar, apa tujuan seminar, bagaimana cara kerja seminar, dan sedikit video tentang seminar. Semoga bermanfaat teman-teman. Sekian dan terima kasih. Pelatihan merupakan suatu proses pendidikan jangka pendek yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Tujuan dari pelatihan adalah memberikan pelatihan skill atau pengetahuan baru bagi kebutuhan profesional peserta. Pelatihan memiliki audiens orang awam atau orang yang juga sudah memiliki skill tetapi ingin meningkatkan skill yang dimilikinya. Dengan mengikuti pelatihan, diharapkan skill yang mereka punya bisa menjadi lebih bagus dan bahkan jika memungkinkan bisa menjadi lebih mahir setelah mengikuti pelatihan tersebut. Durasi pelatihan biasanya menyesuaikan dengan kesulitan program. Semakin tinggi level kesulitan yang diambil, maka semakin lama juga durasi pelatihan tersebut. Namun, pelatihan itu biasanya memiliki durasi lebih dari 1 hari, bahkan juga bisa sampai 3 hari. Perharinya itu biasanya memiliki durasi 6-12 jam. Pelatihan biasanya dipimpin oleh trainer atau praktisi yang sudah ahli di dalam bidangnya. Oleh karena itu, biaya pelatihan biasanya tergantung dari banyak sedikitnya materi yang diambil dan tingkat kesulitannya. Jika levelnya semakin tinggi, maka biaya pelatihan itu semakin mahal. Setelah pelatihan, terkadang terdapat ujian digunakan untuk menilai apakah pelatihan tersebut berhasil atau tidak. Hal itu dilakukan untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu pelatihan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu workshop.
Workshop adalah suatu kegiatan mencari pemecahan masalah atau membahas secara lanjut sesuai topik yang diangkat dengan menghadirkan narasumber ahli. Tujuan dari diadakan workshop adalah mencari solusi atas masalah yang sedang dibahas. Peserta workshop biasanya orang yang memiliki minat, background, dan keahlian yang sama. Terus berapa lama nih kira-kira workshop itu akan berlangsung? Nah, jadi durasi workshop itu menyesuaikan kebutuhan dan banyaknya materi yang akan disampaikan oleh penyelenggaranya. Tapi pada umumnya durasi workshop kurang lebih 3-5 hari dengan durasi per hari 5-9 jam. Lumayan lama ya. Kalau kita lihat-lihat sesuai jangka waktu kegiatan berlangsung, memang bisa dikatakan workshop ini cukup lama teman-teman. Oke, move. Kemudian workshop biasanya dipimpin oleh orang yang jauh lebih ahli dalam suatu bidang. Orang tersebut yang akan memandu jalannya acara suatu workshop, jadi bisa mengajak dan mengarahkan peserta untuk berdiskusi, juga menyampaikan pendapat sehingga masalah yang dibahas memiliki solusi. Karena durasinya lumayan lama, biaya penyelenggaraan workshop biasanya cukup besar. Kenapa? Hal ini karena akomodasi yang harus disiapkan juga banyak. Oke, lalu bila rangkaian kegiatan telah selesai, setelah mengikuti workshop biasanya peserta juga memiliki sertifikat atau akan mendapat sertifikat pernah mengikuti kegiatan workshop tersebut dari penyelenggara ataupun panitia. Baik, setelah pemaparan perbedaan dari seminar, pelatihan, dan workshop tadi, apakah Sobat Psikologi masih bingung? Jika masih bingung, tenang, kalem. Kami akan menampilkan contoh poster terkait dengan perbedaan ketiganya agar ada gambaran yang lebih jelas. Oke, check this out. Ini merupakan seminar tentang media podcast edukasi sebagai inovasi guru di era digital. Informasi yang disampaikan, media podcast. Waktu 1,5 jam. Target audiens, tenaga pendidik. Adapun narasumbernya, Hendra Dwi Permana. Berikutnya adalah contoh poster tentang pelatihan. Poster ini merupakan poster tentang pelatihan pembuatan game edukasi. Skill yang diajarkan yakni membuat game edukasi dan membuat aset bahan ajar dengan materi pembelajaran 3 dimensi. Waktu pelatihannya selama 32 jam. Audiensnya merupakan tenaga pendidik dan narasumbernya merupakan juara 1 nasional Festival Mobile Ki Hajar tahun 2020. Berikutnya adalah contoh poster tentang workshop. Berikut ini workshop tentang penggunaan aplikasi Google Classroom untuk peningkatan proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Topik workshop yakni optimalisasi ekosistem Google Classroom. Durasi workshop 2 jam, target audiens tenaga pendidikan, narasumber ahli, dosen dan kaprodi Universitas Satya Gama. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan pengalaman dari anggota kelompok kami yang pernah mengikuti pelatihan. Siapakah dia? Inilah dia, Mas Krisna. Check this out. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Absar Norendra. Di sini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya mengikuti program pelatihan. Program pelatihan itu selama 2 hari. Jadi yang bertema tentang kendaraan otomotif mobil. Jadi di hari pertama itu saya mendapatkan teori-teori tentang komponen-komponen yang penting yang ada di dalam kendaraan tersebut. Seperti di situ disebutkan ada engine, terus sistem kelistrikan, sistem pendinginan, suspensi. Di hari pertama itu banyak banget tentang teori, bagaimana apa sih cara kerjanya, terus bagaimana cara mengatasinya jika ada problem-problem masalah, terus apa saja sih kebanyakan kendala yang ada di dalam mesin tersebut. Di hari kedua itu saya langsung terjun ke lapangan. Di lapangan ini itu bengkel, jadi saya langsung melihat bagaimana sih
bentuk mesin, terus cara kerjanya secara langsung dari berbagai aspek seperti mungkin cara kerja pendinginan, cara kerja kelistrikannya, terus engine-nya di situ, terus bagaimana sih kendala-kendala apa yang ada di engine, itu dijelaskan semua, dipraktekkan. Dan penjelasan di hari pertama itu cukup relate untuk dipraktekkan ke hari keduanya, itu sangat pas sekali mungkin ada pelatihan tersebut. Itu saja pelatihan yang pernah saya ikuti dan mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Sekian dan terima kasih. Bagaimana sahabat psikologi? Sudah paham ya sekarang tentang perbedaan dari seminar, pelatihan, dan workshop? 3 kegiatan tersebut sama-sama kegiatan menyampaikan informasi dari narasumber kepada audiens dengan durasi tertentu dan memiliki tujuan yang berbeda. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga sobat psikologi bisa mendapatkan insight setelah melihat dan mendengarkan penjelasan dan pemaparan contoh-contoh dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam sehat. Terima kasih. Dah.